Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resifa Aurelia dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Sebelum kita masuk kepada sesi wawancara, mungkin Ibu Tuti bisa mendeskripsikan dulu untuk produknya itu seperti apa, Ibu? Oke, baik. Saya akan jelaskan di sini produk yang saya buat ini terbuat dari kedelai murni dan gula murni tanpa ada pengawet sekat sedikit pun. Jadi asli murni buatan Pumet. Jadi saya pakai murni susu kedelai, kedelai segar yang saya pakai. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, dari kapan sih Ibu mulai usaha ini gitu? Dari tahun berapa kalau boleh tahu? Kira-kira saya memulainya itu dari 2008 bulan September atau September akhir. Berarti udah lama banget gitu ya Bu ya untuk produknya ini. Terus apakah Ibu bekerja sendiri atau memiliki partner untuk membuat susu kedelai ini, Bu? Saya bekerja sendiri, tetapi saya mempunyai satu kurir untuk antaran supaya mempermudah pengantaran susu kedelai saya untuk jalur via online. Kalau boleh tahu, apakah sebelum menjadi wirausahawan menjual susu kedelai ini, Ibu memiliki profesi seperti pekerjaan sebelumnya gitu Bu, kayak di luar dari menjual susu kedelai ini gitu? Tidak ada sih, saya sebagai ibu rumah tangga untuk mencari sampingan saya ya bekerja penjualan susu kedelai ini via online itu tadi. Tapi belum ada lapak sama sekali ya berarti ya Bu ya? Lapak belum sih, belum ada lapak, cuman saya sering nitip-nitip ke warung-warung atau ke tempat penitipan kue-kue yang ada seperti di pasar, di pinggir-pinggir jalan gitu. Selanjutnya kenapa Ibu lebih memilih untuk menjual susu kedelai daripada produk-produk lain gitu, bukan? Karena menurut saya sih susu kedelai ini simple ya, dan lagi low budget, modalnya sedikit tapi income-nya lumayan gitu. Makanya saya pilih susu kedelai untuk jadikan saya bisnis. Kalau boleh tahu, untuk modalnya tuh dimulai dari modal harga berapa, terus dari mana modalnya itu didapatkan Ibu? Modal awal itu nggak banyak sih, karena dari favorit saya lah, minuman favorit saya kan. Setelah itu saya terpikir untuk menjual sambil berusaha gitu kan, supaya ada penghasilan tambahan untuk saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi modalnya itu sangat minim, dan lagi tidak terlalu banyak bahan bakunya, tidak sulit lah untuk dicari. Berarti nggak ada modal dari luar gitu ya, kayak sponsorship gitu? Okay. Modal sendiri semua, pure. Selanjutnya, langkah apa saja yang digunakan Ibu untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya? Untuk menarik konsumen yang ibaratnya untuk kembali itu ya, supaya produk kualitas lah, untuk menjaga kualitas supaya bisa konsumen tuh kembali untuk membeli, dan lagi sering mengadakan promo-promo gitu supaya tidak jenuh pembeli itu untuk membeli susu kedelai kami gitu. Biasanya promonya tuh gimana tuh Bu? Atau buy one get one kah? Atau mungkin beli 2 gratis gini gitu Bu? Kemungkinan bisa untuk pre-ongkir, untuk via online bisa jadi pembelian minimal berapa gratis gitu. Gratis, pemisal pembelian 3 gratis 1, atau pembelian 5 free ongkir, atau gitulah seterusnya, tergantung bagaimana keinginan kita sendiri gitu, maunya yang kayak mana gitu, supaya dilihat situasinya aja gitu. Kalau untuk waktu buka dan tutup usaha nih Bu, kalau dari Ibu, apakah waktunya fleksibel saja atau mungkin ada jadwal tertentu untuk buka dan tutupnya usaha tersebut? Fleksibel sih, karena kan via online ya. Jadi
ndak nentu bukanya jam berapa atau tutupnya jam berapa, anu aja lah pokoknya. Karena yang pasti pembuatan saya itu pagi, terus pengelolaannya itu kemungkinan siang itu udah bisa di packing, selanjutnya sisa bisa diedarkan ke tempat-tempat lapak atau di share untuk pembeli online-nya gitu. Kalau boleh tahu untuk omset per bulannya itu kira-kira mencapai angka berapa itu Bu? Untuk menjual susu kedelai ini? Karena penjualan tuh pasang surut ya, jadi untuk omset itu ambil minim atau rata-rata aja ya. Kalau sehari itu bisa 30 atau 40, minimal tuh 30 gelas sehari. Jadi kemungkinan satu ini 10.300 berarti 3 kali sekitar 8-9 lah jutanya. Juta. Kalau untuk proses transaksinya Bu, mungkin dari hanya untuk cash saja atau mungkin ada krisnya sekarang menggunakan kris Enggak TF? Paling mentok itu cash atau TF. Berarti untuk saat ini belum ada krisnya ya Bu ya? Belum ada, cash aja. Untuk usaha lain tentang susu kedelai nih Bu, apakah di sekitar Ibu ada juga yang menjual produk yang sama kayak susu kedelai ini? Ya, ada. Namanya persaingan dagang yang pasti ada ya lah ya di sekitar kita, cuman ya kita bagaimana mungkin berusaha supaya produk kita tetap terjaga kualitas dan bisa menjadi prioritas bagi konsumen untuk bisa membeli ke susu kedelai kami gitu. Kalau menurut Ibu salah satu keunggulan yang produk Ibu punya nih selama bersaing sama produk sebelah misalnya ya, kira-kira apa sih yang diunggulkan, mungkin dari segi packaging atau mungkin dari segi rasanya gitu Bu? Keunggulan itu yang banyak diminati sama konsumen itu rasa deh kayaknya. Soalnya banyak testimoni dari konsumen itu rata-rata rasa. Setelah mereka mengkonsumsi, yang tadinya mereka tidak bisa meminum susu kedelai, setelah mencoba produk susu kedelai saya ternyata alhamdulillah cocok gitu. Dari segi rasa sih gitu aja. Kalau untuk suka duka daripada dalam proses pembuatan susu kedelai ini, dari Ibu apakah punya, pasti dalam bisnis itu pasti ada suka dan dukanya ya. Jadi untuk pembuatan susu kedelai ini mungkin Ibu bisa menyampaikan suka dan duka dalam pembuatan proses dari susu kedelai tersebut. Untuk dari suka dukanya ya sukanya dulu lah ya. Sukanya dulu itu karena ada sedikit testimoni yang bikin semangat saya untuk bisa lebih semangat lagi untuk mempertahankan kualitas, karena kebanyakan testimoni itu positif semua. Terus untuk negatif itu tadi suka ya. Sekarang dukanya, untuk dukanya itu sendiri kalau terkendala pengantaran, salah satunya ya hujan gitu ya, jadi terhambat untuk pengantaran. Kedua dari segi kualitas air PDAM yang kadang kurang bagus, jadi mempengaruhi kualitas rasa dari susu kedelai itu. Pernah suatu hari pembuatan susu kedelai itu gagal. Pada saat pembuatan itu tidak sesuai berjalan dengan apa yang kami harapkan. Akhirnya kami mengalami kerugian dan itu sangat sangat mempengaruhi omset kami lah pokoknya. Jadi dukanya itu aja, kadang kalau ada kualitas air yang kami pakai itu yang kurang yang bisa menghambat produksi susu kedelai kami gitu. Berarti kualitas air itu sangat-sangat berpengaruh ya Bu atas produknya Ibu? Iya, karena sangat dijaga, karena kami menjaga kualitas, jadi air yang kami pakai pun tidak sembarangan. Jadi untuk pembuatan airnya sendiri kami memakai air isi ulang untuk pembuatan susu kedelai ini untuk menjaga kualitasnya lebih bagus.
Oke, jadi selanjutnya apakah Ibu memiliki keinginan untuk kedepannya untuk produknya Ibu ini untuk biasanya untuk pemasarannya mungkin atau mungkin memperbanyak jumlah produksi daripada susu kedelai ini tadi gitu Bu? Ada keinginan untuk memperluas usaha gitu ya, untuk biar lebih berkembang gitu. Saya inginnya banyak reseller yang bisa membantu saya untuk penjualan susu kedelai saya ini untuk bisa berkembang lebih banyak lagi gitu. Berarti sekarang ini nih masih belum ada cabang ya Bu usahanya Bu ya? Belum ada sih kalau untuk cabang yang pastinya, cuman untuk penjualan reseller sudah ada. Oh, Gitu. udah ada resellernya? Ya, karena reseller yang membantu penjualan kami Iya. untuk bisa lebih berkembang lagi, untuk lebih luas lagi, untuk bisa dikenal lagi produknya. Selanjutnya, bagaimana respon pembeli terhadap produk yang Ibu punya? Respon alhamdulillah positif, baik semua. Sekalipun ada kritikan yang kurang bagi saya itu kritik untuk membangun, bukan untuk menjudge produk saya ini kurang bagus, tidak, tapi saya pakai untuk memperbaiki kualitas dari produk saya gitu. Tapi dibanding dengan penilaian positif itu lebih ke positifnya sih, lebih banyak ke positifnya ketimbang negatifnya. Kalau dari konsumen sendiri Bu, pernah nggak pelanggan itu komplain pas dapatnya tuh susu kedelai yang mungkin maaf ya yang kualitasnya jelek gitu pas sampai ke pelanggan gitu? Oh jelas pernah, karena namanya usaha kan tidak semulus yang kita bayangkan. Artinya apa? Setiap kendala itu bagi saya itu proses untuk bisa berproses untuk bisa lebih baik lagi. Jadi buat saya itu sebagai masukan, dan itu saya diganti? Saya akan perbaiki dan saya akan beri reward untuk mereka yang mau untuk secara gamblang atau terang-terangan merespon saya hal yang tidak baiknya, dan saya akan ganti 100% susu kedelai yang baru. Berarti kualitas produk itu sangat-sangat dijaga ya Bu, Iya, untuk benar. produk ini ya. Kalau boleh tahu untuk target pasarnya Ibu nih kira-kira mungkin anak-anak atau ibu-ibu mungkin? Kalau untuk target itu banyak sih sebenarnya ya. Ada anak-anak, ada bumil, ada busui, ada yang program diet, terutama yang bumil dan busui. Karena kualitas dari susu kedelai yang saya buat ini sangat mempengaruhi ASI mereka bagi busui, karena mereka sendiri yang pernah mengkonsumsi, mereka merasa ASI mereka lancar, terus lebih berisi gitu ya, lebih kental gitu. Terus untuk yang bumil sendiri, contohnya seperti saya sendiri pernah mengkonsumsi pada saat hamil, alhamdulillah kondisi kulit bersih dan bagus untuk bayi, bagus untuk perkembangan bayi. Selanjutnya, apakah ada kendala yang dialami selama menjalani usaha tersebut, usaha susu kedelai ini Bu? Kendalanya itu yaitu tadi ya, cuman dia proses pembuatan itu aja ya, karena tidak semua kualitas kedelai itu baik, terus tidak semua juga kualitas air yang dipakai pada saat air PDAM itu bagus gitu. Jadi harus ada ininya lah, antisipasinya supaya bisa menjaga semua kualitas yang ada di susu kedelai itu tadi. Selanjutnya untuk penghasilan seorang wirausahawan, kan tadi Ibu bilangnya bahwasannya penghasilannya itu mungkin tergantung cupnya ya tadi ya Bu ya, tergantung banyaknya produksi hari ini gitu. Dikarenakan hal tersebut, apa yang membuat Ibu tetap optimis untuk melanjutkan
usaha ini gitu Bu? Optimis ya karena pemasarannya sangat mudah lah ya, karena dikonsumsi oleh setiap orang, terus dikonsumsi bisa hari-hari, terus pemasarannya juga mudah, bisa masuk di semua kalangan, dan untuk minuman ini bagi saya tuh sangat enak gitu cara pemasarannya gitu, karena pasti orang kan butuh gitu namanya minum itu kan, dan lagi rasanya juga kan beda gitu. Selanjutnya, bagaimana upaya Ibu untuk semakin berkembang nih produknya, atau enggak lebih ke bertahan dari persaingan ketat antara susu kedelai di penjual yang lain gitu Bu? Supaya bisa bertahan gitu ya, Iya, betul. dari kayaknya rasa tetap saya pertahankan, enggak berubah gitu ya. Terus satu, dua, mungkin dengan seringnya saya mengadakan promo, mungkin promo produk gitu ya, supaya menarik konsumen untuk membeli gitu. Selanjutnya yang terakhir nih Bu, mungkin ada pesan-pesan bagi wirausahawan yang sedang ingin merintis di luar sana untuk membuka usaha seperti Ibu. Mungkin silakan. Untuk para pemula, jangan ragu untuk memulai usaha. Usaha itu butuh dilakukan, bukan untuk dipikirkan. Oke? Mantap sekali ya. Jadi itulah perjuangan dari seorang Ibu Tuti Ningsih untuk menjualkan produk susu kedelainya melalui pasar online gitu ya Bu ya. Melalui Facebook atau mungkin ada platform lain Bu selain Facebook? WhatsApp mungkin? Bisa lewat story WA gitu. Ya oke. Selain Facebook juga ternyata beliau ini menjual produknya di status WhatsApp biasanya ya Bu ya. Oke, jadi terima kasih untuk Ibu Tuti sudah menyempatkan waktunya untuk bisa diwawancarai oleh saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga lancar terus usahanya dan banyak yang beli ya Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.